Halo Ibu, halo teman-teman. Baik, jadi di sini saya dan teman-teman kelompok saya ingin menjelaskan mengenai tindakan preventif dan kuratif keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian maupun rumah tangga merupakan senyawa yang beracun. Pestisida dapat menimbulkan efek samping dan kontaminasi melalui organ bagi pengguna, aplikator, dan organisme lainnya. Selanjutnya, tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan pada umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, risiko pengguna pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi atau mengikuti syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif pengguna pestisida bagi pengguna atau petani. Antara lain, yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, peringatan bahaya. Yang keempat, tempat penyimpanan pestisida. Yang kelima, tempat kerja. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Dan yang ketujuh adalah peralatan pelindung. Pengaplikasian pestisida harus dilakukan oleh petani yang memiliki kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Saat pengaplikasian, petani atau pengguna harus mengenakan pakaian pelindung yang digunakan melalui proses pencampuran sampai proses pengaplikasian ke sasaran. Pakaian serta peralatan perlindungan yang harus digunakan adalah yang pertama, pakaian sebanyak mungkin harus menutupi tubuh seperti celana panjang dan kemeja lengan panjang yang terbuat dari bahan yang cukup tebal dan tenunnya rapat. Yang kedua, pengguna penutup kepala misalnya menggunakan topi lebar atau helm khusus untuk menyemprot. Yang ketiga, menggunakan pelindung mulut dan lubang hidung misalnya masker atau sapu tangan. Yang keempat, menggunakan pelindung mata misalnya kacamata. Yang kelima, menggunakan sarung tangan yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Yang keenam, menggunakan sepatu bot untuk menyemprot lahan basah. Menurut Jojo Sumarto 2008, ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan penggunaan orang lain dan hewan piaraan di sekitarnya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan pengaplikasian harus dilakukan dalam kondisi tubuh yang sehat, jauh dari jangkauan anak-anak, cacat, atau mengetahui nama bahan aktif, memakai alat pelindung, dan sebagainya. Yang kedua, ketika melakukan pengaplikasian, perhatikan arah angin, tidak memakan minum atau merokok, hindari menyekat keringat, jangan meniup noslet yang tersumbat dengan mulut. Yang ketiga, sesudah aplikasi, bersihkan diri, pakaian yang digunakan saat pengaplikasian diletakkan terpisah dengan pakaian lainnya. Yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan piaraan, jangan menyemprot saat angin kencang, tidak meninggalkan produk yang sudah berkontaminasi pestisida, dan beri tanda pada kebun yang sudah diaplikasikan pestisida. Selamat siang Ibu, saya Litvina Resniati dengan NIM 1804060063 akan menjelaskan tentang tanda dan gejala keracunan pestisida. Tanda dan gejala keracunan pestisida berbeda tergantung kelompok senyawa yang bekerja pada pestisida tersebut. Sudarmo 1988 mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida tersebut ke dalam 6 kelompok senyawa kimia, yaitu yang pertama golongan klorhidrokarbon, yang kedua golongan organofosfat, yang ketiga golongan karbamat, yang keempat golongan dipridil, yang kelima golongan arsen, dan yang keenam golongan antikoagulan. Yang pertama golongan klorhidrokarbon. Tanda dan keracunannya yaitu sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya,
mempengaruhi sistem saraf, tetapi cara kerjanya tidak diketahui secara jelas. Yang kedua, golongan organofosfat. Tanda dan keracunannya yaitu timbulnya gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa dan berair, liur banyak, sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernafas, otot tak dapat digerakkan atau lumpuh dan pingsan. Mekanismenya yaitu masuk melalui mulut, kemudian saluran pencernaan dan pernapasan. Senyawa beracun tersebut berikat dengan enzim dalam darah yang berfungsi mengatur kerjanya saraf, yaitu enzim kolinesterase. Bila kolinesterase terikat, maka enzim tersebut tidak dapat melakukan fungsinya dalam tubuh secara terus-menerus dalam yang mengirimkan perintah kepada otot-otot tertentu, sehingga otot-otot tersebut terus bergerak tanpa pengendali. Yang ketiga, golongan karbamat. Golongan karbamat ini tanda dan keracunannya sama seperti golongan organofosfat. Begitu pula dengan mekanismenya sama seperti golongan organofosfat, tetapi menghambat enzim kolinesterase lebih singkat karena karbamat mudah terurai di dalam air. Yang keempat, golongan dipridil. Tanda dan keracunannya yaitu keracunan baru terjadi setelah 24-72 jam dan bersifat ringan, sakit perut, mual, muntah, dan diare. Setelah 48-72 jam, terjadi kerusakan ginjal seperti albumuriria, proteinuria, hematuria, dan peningkatan kreatin lever. Kemudian, 72 jam sampai 14 hari timbul kerusakan paru-paru. Mekanismenya yaitu karena terbentuk ikatan yang merusak jaringan epitel kulit, kuku, saluran pernapasan dan pencernaan, serta menyebabkan peradangan. Yang kelima, golongan arsen. Tanda dan keracunannya yaitu nyeri perut, muntah dan diare, pusing, sakit kepala, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanismenya yaitu keracunan pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernapasan. Yang keenam, golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya yaitu nyeri punggung, nyeri lambung dan usus, muntah-muntah, dan perdarahan pada hidung dan gusi, timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni dan tinja, timbul lebam pada siku, lutut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanismenya yaitu bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibatnya, terjadi perdarahan di bagian dalam tubuh. Tindakan pertolongan terhadap keracunan pestisida. Tindakan pertolongan yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang mengalami keracunan pestisida yang dapat kita lakukan merupakan tindakan pertama dan utama yang harus kita lakukan sebelum seseorang tersebut dibawa ke dokter. Menurut Jojo Sumarto tahun 2008, ada 2 keputusan yang dapat diambil dalam menangani keracunan pestisida. Yang pertama, memutuskan hubungan antara pestisida dan orang yang terkontaminasi untuk menghindari terjadinya kontaminasi secara terus-menerus. Kedua, segera bawa orang yang terkontaminasi atau keracunan ke dokter. Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida menurut Sumanto tahun 1988 dan Jojo Sumanto tahun 2008. Yang pertama, bila pestisida tertelan. Jika pestisida yang tertelan dan menimbulkan keracunan tergolong toksik kelas 1A dan kelas 1B menurut WHO, perlu dilakukan pemuntahan. Pemuntahan dilakukan sampai beberapa kali dan berhasil. Pemuntahan dilakukan pada orang yang mengalami keracunan dengan kondisi sadar diri. Jika seseorang tidak sadarkan diri, mengalami kejang-kejang, menelan pestisida yang mengandung minyak,
serta mengandung asam alkalis yang korosif dan menimbulkan gejala kerongkongan yang terbakar serta mulut dengan rasa terbakar, tidak perlu dilakukan pemuntahan. Saat melakukan pemuntahan, muka dihadapkan ke bawah dan kepala agak direndahkan untuk menghindari muntahan masuk ke dalam paru-paru. Pada toksit yang tergolong kelas 2 dan kelas 3, menurut WHO tidak perlu dilakukan pemuntahan. Tetapi, jika seseorang yang mengalami keracunan pestisida dengan toksit kelas 1A dan kelas 1B, setelah mengalami muntah diberikan norit sampai beberapa kali, lalu segera hubungi dokter dan bawa orang tersebut ke dokter. Meskipun tidak perlu dilakukan pemuntahan pada orang yang menelan racun yang tergolong dalam toksit kelas 2 dan kelas 3, masih perlu diberikan norit. Setelah itu baru hubungi ke dokter. Selanjutnya yang kedua, tindakan pertolongan pertama apabila kontaminasi pestisida terjadi pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah: yang pertama, bila kulit terkontaminasi pestisida, buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Makin cepat penderita kontaminasi pestisida mandi, maka semakin berkurang pestisida yang mengontaminasi kulit. Setelah itu keringkan tubuh dengan handuk yang kering dan bersih. Yang kedua, bila tubuh yang terkontaminasi sangat luas oleh produk yang sangat berbahaya, usahakan segera mendapat pertolongan pertama dari dokter. Yang ketiga, pakaian kerja yang terkontaminasi berat harus dibakar segera karena sulit untuk dibersihkan dengan tuntas. Yang terakhir, cucilah bagian yang terkena pestisida dengan sabun sampai bersih, dan bagian yang luka tutuplah dengan kapas steril atau kain kasa yang steril. Selanjutnya, apabila mata terkena pestisida, pertolongan yang dilakukan yaitu buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Jangan gunakan throat water atau obat tetes mata lainnya. Lalu tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Yang keempat, jika pestisida masuk melalui pernapasan, yang pertolongan pertama yang dilakukan, pergilah menjauhi tempat kerja dan tidur di tempat yang berudara bersih dan segar. Selanjutnya, kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.